Untuk membuka acara ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Nak duduk Acara kedua, doa. Untuk mengambil berkat doa acara kita pada hari ini, kita mintakan kepada Ibu Anda, kepada Ibu Anda sebelumnya. Sembilan mungkin kita untuk mengambil berkat acara kita hari ini, karena kita mengalami dengan doa. Mudah-mudahan acara ini lancar dan mudah-mudahan berkat karena kita melaksanakannya di rumah kita masing-masing. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Acara berikutnya penyampaian tentang pelaksanaan di daerah ini. Untuk itu kepada Ibu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afsus salama bainakum tahabbu. Jadi, tukarkanlah salam di antara kalian, niscaya kalian akan saling menyayangi. Itu mungkin hanya salah satu hadis yang kami ajarkan di rumah manusia. Ya, kalau hormati rekan-rekan pendidik, komunitas ibu, yang menghormati serta membanggakan seluruh wali murid beserta anak-anak ibu sekalian yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul setelah terakhir sekaligus dengan kegiatan sosialisasi GBR belajar dari rumah. Jadi mohon salam kepada kita besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga para muslimat yang ikut belajar dari Allah. Mohon maaf, mohon izin, kami mengganggu kalian. Mungkin di acara ini dianggap perlu, sangat perlu, betul. Dianggap tidak perlu juga tidak perlu. Tapi inilah untuk keberlangsungan kayak apa, kayaknya biar melanjutkan kegiatan belajar anak di rumah. Ada beberapa amal paparkan materi sebanyak ada 12 materi sebenarnya. Namun hari ini mungkin paling banyak kita hanya 4 materi yang kita sampaikan untuk waktu 2 jam berbeda juga. Dan mohon apabila kayaknya ada hal-hal yang kurang pahami yang bisa diskusi di sini atau diskusinya kita lewat grup di sekolahan. Mohon izin untuk berdiri. Nah, temanya apa ulun mencang kasih toh. Nah, ternyata hari ini matematika bermain matematika yang menyenangkan di rumah. Kita bayangkan matematika bagi ulun seorang, ulun paling kadang-kadang tujuh matematika dari paling takutan berteman bermatematika paling takutan. Namun kita harapkan jangan lagi itu terjadi kepada anak-anak kita. Terus, Tata lanjut.
Lagi di atas kepala. Bawah. Sekali. Nah. Terus di panah ke bawah. Nah, itu matematika ternyata banyak ditemukan dalam keseharian kita. Bermain matematika bagi awak gue anak usia dini ialah mengenalkan konsep-konsep matematika permulaan dengan kegiatan main yang menyenangkan. Jadi ingat, anak boleh dilajari, namun cara dengan bermain. Tuh, lihat gambar. Ternyata sepatu pun bisa digunakan untuk kegiatan bermain matematika anak di rumah. Misal, dengan memasangkan, kita pisah pasangan ibu masuk, hati-hati masuk di tengah. Ada melihat dia di situ. Misal, tuh kan kita pisah. Di situ anak mencari pasangannya, itu matematika juga. Kita pulang, toyok, hitung berapa pasang, itu matematika juga. Ternyata belajar itu kadang mesti mengikuti pensil. Mengikuti pensil anak boleh apabila anak nang hendak. Makanya kenapa ibu guru suruh turun ke rumah pian supaya dia memotivasi anak hendak mengikuti pensil utama. Kelanjutannya dengan pian di rumah, mohon jangan anak disarike. Nih, ada mau demikian ada kerja, jangan waktunya sampai aja kena anak mengikuti kayak ini karena bertahap. Terus Tata terus anaknya kompetensi itu diharapkan dengan bermain matematika ini kita anak bermain bukan belajar, bermain. Anak mampu memecahkan masalah, menalar, membuktikan, menghubungkan, menentukan alat dan strategi pemecahan masalah. Itu tuh di kita sains atau kita belajar IPA bener. Ternyata dengan belajar matematika di rumah, anak juga belajar sains. Kenapa? Misalnya tadi kan, sepatu ini kita hendak beli sabela, kita suruh anak memasangkan yang pas. Itu anak bisa memecahkan masalah. Sebutan anak juga bisa. Kita bisa anak terbentuk itu bisa. Karena jangan bawa pemikiran anak ke pemikiran orang dewasa lain. Umur anak berapa? 4 tahun, umur kita berapa? 25 tahun sama pemikirannya, ada sama. Untuk menyatukan itu tuh anak perlu berpikir. Apabila anak tuh kalau memasangkan pasangannya berarti anak tuh sudah hebat, sudah berhasil, berarti anak tuh sudah menyelesaikan masalah. Jadi diharapkan tanpa bantuan orang lain, dia hanya sudah kenal, anak tuh jadi anak orang yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa perlu bantuan orang lain. Anak percaya bahwa ini loh aku kayak ini karena aku bisa. Jangan sampai aku kayak ini karena dulu mama, aku jadi guru karena dulu abah, jangan sampai kayak gitu. Ternyata dari belajar matematika tuh banyak banget pengembangannya untuk kedepannya pengembangan anak-anak kita. Jangan dianggap remeh. Fondasi pertama dan utama adalah pendidikan awal dan pendidikan yang sangat ditemakan adalah di keluarga. Dengan belajar matematika, anak bisa mengkomunikasikan pemikirannya. Mengkomunikasi itu memandangkan pemikirannya nih, berkomunikasi dengan mama atau gurunya secara sekolahan dengan menggunakan benda-benda konkret dalam mengenal lambang bilangan. Misalnya kan di rumah ada sepatu, ada kaos kaki, anak bertakun berapa puting lima, berapa puting ini nggak bisa Indonesia berapa lembar, berapa puting sepatu 5, coba pun itu pun dia nanti sama-sama itu sama-sama 1, 2, 3, boleh di rumah angkat jadi 3, 1, 2, 3, anak hendaklah mau lihat biar angkat jadi kayak apa, pakai kayak bunyi terbang, hendaklah yang mana, hendaklah yang kita tuh bisa kan, anak hendaklah menuruti kayak gimana hendak. Apa terserah sama ada di kita lah. Oh diikuti tangannya angkat 3 cut. Ada mau. Sebenarnya lambat laun anak tuh pada masanya pasti akan bisa menulis. Yang penting itu dulu usia ini pemikirannya tuh jalan. Meskipun anak tuh bertanya sampai ke kanan tuh inya wae ini tidak kelihatan. Nah kelihatan tuh kayaknya sudah SMA kelihatan. Itulah pembelajaran
pembelajaran ulun, pembelajaran kami di PAUD, pembelajaran kami waktu BMT waktu pelatihan. Memang anak-anak mudah menyerap, mudah lupa, tapi ingatannya insya Allah 2 tahun akan datang, 8 tahun akan datang timbul pulang. Kayak ini, misalnya pelajaran ibu di PAUD Berari, jadi ibu Berari, apa aja kayaknya. Ini apa? Kita ini kalian kami disuruh apa? Kalau suruh kan unjukin pensil, unjukin buku gambar, apa nampak gambar nah? Apa nampak gambar? Gunung, matahari, perumahan, ya kan? Itu kan? Karena kita behari kita bisa disuruh sini nak, lihat ya, takoi, bakal terus ibu kita ya lah. Nah, gunung, do matahari di atas, jangan dibuat matahari. Nih, sungai sini biasa bersenjata apa gitu kan? Behari. Jadi jangan lagi anak kita kayak itu, biarkan anak itu menulis tuh semaunya dulu. Dengan belajar matematika, anak juga mampu melakukan pengukuran dengan membandingkan objek maupun uang, membandingkan bentuk 2 dan 3 dimensi, menjelaskan letak atau lokasi dan pergerakan benda. Pengukuran. Pengukuran itu dalam pikiran kita apa? Mitiran oleh, ya kan? Mitiran kan? Sebenarnya pengukuran itu kalau bisa mitiran, kilangan, langkah itu bisa jadi ukuran. Ayo anak jadi kita mau ukurkan nih apa ruang dapur kita nih berapa ya ukurannya. Belajar buka kalau anak. Mbak Eva kita langkah 1, 2, 3. Nah, ampun mama namanya 4 langkah dia berapa kan? 1, 2, 3. Kalau mah banyak 7. Kenapa mah dia tambah lagi 7? Nah, di situ anak dapat mengenal konsep besar kecil banyak sedikit. Kita jelaskan karena anak mama masih halus, langkahnya belum panjang pendek masuk. Makanya kayak dulu panjang tutin anak halus. Jadi mama itu sudah kenal langkah mama tak laju. Jadi mama tak sedikit. Dari buka, dari berjalan banyak konsep yang kita kenalkan anak, banyak sedikit, panjang pendek. Itu matematika namanya. Sutil, nyaman. Kita nyaman. Anak kita kalau belum tentu nyaman. Tugas kita tuh menjelaskan, mendampingi rasanya. Ingat, waktu anak belajar di rumah jangan sampai ditinggal kan mamanya kalau berjualan online. Hari ini rede kolam pisang. Hari ini rede apa-apa boleh. Tapi anak saya diperhatikan. Baju barisnya guys, kan? Kita kan boleh bisa bagus, tapi ingat pendidikan anak kita lebih utama. Yang terjadi malah aku belum sanggup kak. Nah sakit hati anak, sakit hati juga kita. Jadi selalu perlu pendampingan. Kenapa ini? Makanya nggak bisa seorangan. Terus anak mampu memahami dan membuat pola serta memperkirakan kelanjutan pola tersebut. Ini polanya kenapa biasanya ada di balok bisa. Di rumah itu kita dengan kayu bekas, ada mesti balok buat ibu lah. Kalau untuk rumah toh, papan jangan dibani, disikapi, bersih. Itu bisa biasa untuk belajar anak. Terus bu, becek lagi. Nah, manfaat dengan matematika membelajarkan anak berdasarkan konsep matematika yang benar. Kalau saja. Nah, tuh di halaman. Kira-kira di halaman yang kayak ini nih belajar matematika yang kayak apa kita kalau sampai yang anak ya? Menghitung tiang pagar, menghitung banyak pagar, bujur, dan apa lagi? Di halaman aja ternyata banyak pembelajaran. menghitung banyak pohon, bujur. Apa lagi ya? Menghitung lawang bisa. Nah, ternyata di rumah tuh semuaan jadi bahan pembelajaran. Bentuk kasih pakai halaman jadi pembelajaran. Berapa bikinan kata jenjang bentuk kita itu mau dibayarkan 1, 2, 3. Anak-anak lah menulis angka 3. Ini sebenarnya. Jadi perlu diingatkan untuk belajar
diikut ya kan tadi. Memang diikut ya kan. Nah, nang diikut ya kan nang ada boleh. Di PAUD dilarang mengajarkan calistung, baca tulis hitung ada boleh di PAUD nih. Namun apabila rangsangan kita motivasi stimulasi diri guru dan orang tua tuh maulah anak hendak silahkan anak layani lah apa kami ini pak ada beli balik anak dan menulis aku nak kami ikuti apa aku ini anak hendak saurak bu hendak menulis hendak menggambar itu berarti berbasis anak dan anak jadi ngapain apa kami letakkan anak dan bulan selaris di sini tagunya hanya berminat 5 deh anaknya berminat tak beraninya nah tuh kawan sudah melarang kawan sudah maulah belok kawan sudah menggambar ini ada anak ada hendak berkenan apa datang betakan belajar apa sih insyaallah ada sayang bapak menjawab bapak tahan berminat ikan maulah apa alasannya salah pak anak ada salah anak saat itu keinginan anak saat itu adalah bermain itu PAUD pembelajaran PAUD berbasis kepada anak ada berbasis kepada orang dewasa lah katakan jangan bawa dunia anak ke dunia kita jangan mengajari anak berkekerasan kita yang mana nih ketika ini anak belum tentu kawal karena umurnya masih halus dari halaman tuh kita bisa mengajarkan kepada anak tadi ibu atau menghitung pagar warna apa bisa ada mengajar warna bisa ada warna itu kognitif masuk di matematika juga sepertinya dari halaman ini banyak anak bisa membandingkan tinggi rendah tuh kan ada pohon yang rendah ada pohon yang tinggi anak bisa diajak membedakan besar kecilnya pagar anak bisa ngerti warna kembang kan di situ anak juga bisa diajari mengenal warna jadi matematika itu cuma 1 tambah 1 2 tambah 2 ada pemikiran anak daya pikir anak juga termasuk di matematika terus bu nah nih konsep matematika permulaan di PAUD ini pun kami lah terapian di rumah mencocokkan mengelompokkan seriasi bilangan pola geometri grafik dan mengukur itu matematikanya dasar untuk belajar matematika dasar tadi kalau kami di PAUD terus lanjut nah mencocokkan nah di rumah ada cangkir betul-betul ada di rumah tuh anak bisa kita suruh kita ajak mencocokkan mencari pasangan misalnya warna yang sama mencocokkan tutupnya kan ada bisa harus cangkir di rumah atau rantang apapun jangan terpaku pada gambar cangkir ya kan rantang apapun semuanya panci sabaran jinjing biasa kita suruh cari pasangannya ternyata itu matematika mencocokkan pasangnya panci gana tutupnya halus ada mau kan cabur itu kan berarti anak melakukan eksperimen percobaan berarti amun tutupnya gana pancinya harus gana sebenarnya dalam pikirannya ada di pikiran itu tuh cuma kita ada tahu sutil banget sapir banget perkenalan kita tapi manfaatnya ke depannya pemikiran anak tuh banyak manfaatnya terus lanjut mengelompokkan banyak kan ada botol di rumah banyak kan? Banyak. Jangan terpaku pada tetap botol. Ada sendok gana di rumah, ada sendok halus di rumah, ada piring plastik gana di rumah, ada piring plastik halus di rumah. Tuyuk-tuyuk, anak suruh menuyuk. Di bapak saya yang sama belang, kemana Yuna? Kita sama belang tak ini nama anak kan belum tahu ini nama warna ungu, warna jingga. Ingat
3, 4, 5. Menghitung jangan lama, menghitung sama-sama. Lalu ambil pas sedikit 2 butir. Nah, berarti menghitung ini 1, berarti 2 lawan 5 itu lebih banyak mana? 5 anak yang banyak 2 kan? Berpikirkan ya nih 5 maaf. Nah, berarti 5 lebih banyak daripada 2. Itu pelajaran SD kelas berapa ini contoh kelas 3 kan? Kelas 2 sudah ada 5 lebih besar daripada 2. Kan? Kelas 1 ada juga K13. Kelas 1 sudah ada ini. Nah, belum balik. Kelas 3 ada yang minta. K13 udah kelas 1 deh. Berarti ternyata bermain di rumah itu jangan dianggap sakit kepala. Pokoknya badan yang ada di rumah bisa diulah alat main untuk belajar. Asal mamanya gematan. Paksa nang pintar kan anak siapa? Nang hebat anak siapa? Nang sukses anak siapa pacaran? Uji orang tuh untuk keberhasilan berkabun aja tuh berumah. Amun tanam buah hasilnya kayak apa? Manure aja jadi pekerja hasilnya kayak apa? Kalau kamu mau nyetir, itu pun anak kita. Anak tuh asik masa depan kita. Hendak mau dibawa kemana? Kita telah obok-obok. Terus dong. Nah, mengelompokkan berdasarkan tadi kan bisa warna, bisa jenis, bisa ukuran, bisa bentuk, jumlah dan lain-lain. Sudah terus Bu. Nah, ternyata loh, halo. Hai. Coba lihat di depan. Benda di dapur ternyata dapat dijadikan alat pembelajaran matematika di rumah. Coba lihat. Jangan ditengah anak lompat melihat bawang. Jangan enak muka berderet tangan. Itu kan? Kayak itu kan? Sebenarnya boleh biarin kadang naklah. Dia main ladinya bisa lah hati-hati. Apa namanya bila luka berderet apa sakit. Jadi kita main kan harus hati-hati. Jangan kita luka. Jangan kita berderet. Kita sakit. Jangan. Kita tuh hadang misalnya kenapa orang laki nomor belanja duit orang ada di tangan yang laki di tangannya sangkal ada sakit ada hati itu kan anak-anak kita juga sama anak kita manusia juga dan itu kan bawang putih bisa mengenakan warna putih bawang habang bisa mengenakan warna habang belum itu bikin lagi adakah itu tuh pembelajaran bagi anak kan santai banget pokoknya omnya kita hakun omnya kita gunakan tutup tapi pun sudah menyampaikan kesaksian karena kami cuma 2 aja selebihnya itu lah hakpian dari bangun guring sampai anak guring itu selalu ada belajar dan belajar hakpian aja di rumah gitu kan gantungan baju banyak ada baju di rumah banyak bisa mengelompokkan warnanya bentuknya kan ada sama gantungan baju itu lain-lain di situ kita bisa mengenalkan warna mengelompokkan berhitung terus gitu tuh kadang-kadang hitung matematika marahnya langsung tiba kok tapi nih bila mamanya jangan berhambar ingat teman sebut orang lain entah lagi tolong itu tapi ingat sebelum anak bermainnya sebelum anak merumput sarabannya harus selalu kita arahkan kita ingatkan untuk selalu melakukan aturan main. Nah, aturan main kayak apa? Bila indah berhambur indah berminat harus kita simpul makan gunakan kata bersamaan tuh anduk ternyata kalau untuk pembelajaran jangan ditangati anak untuk beli lipat karena motoriknya jalan Bu beli lipat tuh dia nang tentang-tentangnya kan apa kan bisa aja ini boleh bisa aja dari yang mau lipat tuh motoriknya jalan motor kasar jangan sampai motor kasar bergerak motor halusnya akan ikut bila motor halus itu berjalan dia akan bisa mengikuti pensil motor dan itu ada mengakhir terus gue cek lagi ke bawah nah tuh banyak ada yang di rumah bekas
bekas parfum, hand body, bekas pupur, bekas ginjal, ada usah lagi dibuang-buang. Ternyata bisa untuk belajar matematika anak di rumah. Tuh kan, anak bisa menyusun seriasi. Seriasi itu menyusun dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Halus ke berenang. Kan, jangan lagi tidurnya bekas pupur mah. Ternyata bisa untuk belajar anak di rumah. Terus Bu. Nah, sudah kada usah guys. Nah, ini seriasi juga caranya. Di halaman pun anak bisa belajar seriasi atau mengurutkan. Itu kan anak bisa dijelaskan. Paling rendah nama anak, yang tinggi paling tinggi. Seriasi namanya. Menyusun dari paling halus sampai paling besar, paling rendah paling sampai paling tinggi itu seriasi. Terus tuh. Kalau bisa awas dia dengan geometri terus. Nah, geometri merupakan pembelajaran tentang bentuk-bentuk hubungan spasial, terus gambarnya juga. Nah, dari benda-benda di rumah kita bisa mengenalkan bentuk geometri loh. Geometri apa? Persegi tiga, persegi panjang. Jangan hafal malah lonjong, lebar, hafal. Mana hafal bahasa Inggris? Telanjang, lonjong telur, bulat, segi empat, persegi panjang. Intonasinya harus jelas. Terus Bu. Nah, ada mangkok kaca. Anak bisa mengenalkan posisi di dalam dan di luar. Ternyata posisi di dalam di luar itu juga belajar konsep matematika. Ada bonekanya bisa main batu. Apapun yang ada di rumah itu kayak itu. Coba kalau di dalam pun anak-anak, yang mana itu gue bukan anak-anak bisa itu tuh. Karena daya pikir dia tak bersama anak tuh ada sama. Terus baru becek. Nah, posisi di atas di bawah. Ini ada usah nakai. Ini nakai di bawah di posisi nakai apa di atas. Belajar berduduk di bawah apa di bawah kada usah. Bisa dengan praktek langsung anak. Bakawan atau mama apa? Nah, coba lihat. Ini mama duduk di posisi namanya di mana yuk? Ini nakai di atas. Bila mama duduk di bawah. Saya kalau itu dia di bawah, kemudian di bawah mengenalkan konsep bawah atas. Kalau apa nih? Atas itu atas, bawah itu bawah, atas itu atas, bawah itu bawah, atas bawah, saya sudah tahu. Kesalahan itu. Tuh seharusnya tuh mungkin lah ibu-ibu pendidikan dari ibu mengikuti barang makan itu kan benda itu kenapa ada lagi yang mana ya melihat kayaknya tapi bingung kalau ada benda kan mengikuti gerak benda tas itu tas ada bendanya bawah itu bawah anak harus konkret melihat yang ada tuh yang nyata menurut bedanya kok faktor dan bedanya yang terus pola. Nah, pola ini menyusun. Kalau bersama AB di sekolah pola AB AA BB sana banyak lanjut dulu. Nah, pola juga baca dulu. Atas Pak. Lagi. Nah, ternyata lembut bawah bisa untuk belajar pola. Pola AB atau ABC bisa AA, BB dan seterusnya. 16 benar-benar tanggal 6. Terus nah AB bawang habang, bawang putih, kita ngomong kan berarti bola ABC, bawang habang, bawang putih. Kita susun sebutin dulu, anak bisa menuruti. Ternyata belajar yang itu tuh hanya di rumah ternyata sudah belajar matematika. Terus Bu, terus
ada sendok, ada piring, cangkir, sendok, piring. Kita boleh anak melanjutkan. Kita lihat anak sekarang Indonesia ya. Apa yang kita lakukan kita enam bisa. Pada anak berpikir. Di sini anak akan dikenalkan dengan ketelitian. Anak akan belajar kayak apa cara supaya anak menyusun. Anak belajar berpikir, anak belajar teliti. Mudah ujian kita, nyaman ujian kita. Namun apabila dikenalkan pada anak sejak usia ini, dampaknya akan sangat besar ke depannya untuk anak-anak kita. Terus Bu. Nah, bilangan. Anggota tubuh kita, anggota tubuh anak dapat kita gunakan untuk sebagai alat belajar untuk mengenal bilangan. Kan satu jari tangan kananku, satu jari kananku, satu jari kiriku, gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Kami banyak lagunya, biar memang kayak apa? Mungkin pernah rekaman show pacaran ibu guru dia dikirim ke grup. Dari bilangan, nah dia anda kan dengan angka satu kayak apa? Ini kan jadi satu. Anda kan angka jadi angka satu kayak apa? Ini angka satu miring lurus. Anda kan dia pengen nulis, ada anda main. Tapi anak sudah melihat kan kita menulis proses kita mulai angka satu itu nanti kita tuju itu sasaran kita. Padahal anak usia ini adalah proses yang dilihat, giginya mencoba yang dilihat. Aduh, saya melihat hasilnya, karena hasilnya pasti tidak sesuai yang kita harapkan. Apabila kita mengharapkan, kita pun hendak baik, anak kita hendak baik, tapi kenapa usianya, akalnya belum sampai. Tolonglah, ubah pola pikir anakku harus seperti ini loh, ubah di sementara. Anakku umur tahunnya harus bisa sampai 10, harus bisa membaca, ubah dulu. Apabila masanya anak bisa seorang. Yang terpenting di kepala adalah penanaman pembiasaan nilai agama dan moral serta sosial emosional. Karena dua faktor itu tuh menempatkan dunia ke masyarakat Tuhan nih. Apabila nanya agama orangnya rendah, kedepannya bagaimana anak kita? Kita latihan anak kita kayak apa? Sosial emosional kayak apa ini bergaul, adaptasi, adabnya lawan kawan kayak apa, adabnya orang tua kayak apa. Itu yang penting. Karena apa? Adab lebih tinggi daripada ilmu. Adab hanya ilmu. Wah? Jadi tanamkan itu tuh, karena adab itu sangat penting untuk anak-anak kita. Terus, nah konsep bilangan lebih kurang menghitung urutan terus. Nah, bikin kacang di rumah ada kan? Nukar jagung, nukar kacang panjang, nah manggangan bisa untuk jadi pembeda pisang, menalas, pisang kahuli, pisang talas, mana benarnya? Itu ternyata bisa untuk pembedaan matematika. Selain jumlah, tapi tetap kita siapkan pensil, lawan, buku kita agar anak bisa melihat kita melihat proses kayak apa, proses menulis angka, proses angka satu kayak apa. Kita tetap mengenalkan, mengenalkan, bukan melajari, kita mengenalkan. Bilangnya anda, senang sekali, berarti nyenang anda, silahkan melajari, jangan dikarasi. Terus, nah ini ada kartu angka, kartu huruf ini mungkin kena ibu guru. Apa kalau namanya kreatif silahkan dulu. Anda jepitan angkat dulu. Nah, Anda kenapa kan misalnya di dalam piring plastik kok ada dia penjepitan beto sabiji, ayo nak satu sabiji nih, berarti angka satu, angka satu. Boleh kita contohkan dulu angka satu. Begitu bilang beto di piring ada dua, ini angka dua. Anak-anak dikenalkan dulu. Nah, sudah kita kenalkan beberapa kali sambil dua. Akhirnya minggu depan anak bisa
begitu seterusnya. Tapi ini pas saya mantan pian, jadi lo tadi hanya diletakkan mau dibawa kemana, anak kita ke depannya pian handphonenya. Terus ada jambu di rumah, bisa mendengar, ada gider, ada bibir halus. Setiap kegiatan di rumah sebenarnya adalah pembelajaran matematika bagi anak. Terus ini sudah gana, sudah KTK, ini bisa ngawalin 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kamu tapi masih mengacak-ngacak bulan, audio, kayak katakan menawar bentuk. Terus data dan grafik. Anak PAUD sudah baca tentang grafik, ada buku. Awalnya anaknya bujuk-bujuk jenius, bujuk-bujuk yang ada, bisa kan jadi apa namanya arsitek, karena kan arsitektur tuh dari matematikanya hebat. Hal kecil, tutup botol kita susun dari yang paling rendah sampai paling tinggi. Dari warna anak bisa belajar warna, menghitung angka, ya oleh betul grafik tinggi rendah. Berapa komponen di sini aja warna dapat, berhitung angka dapat, tinggi rendah dapat, persamaan bentuk dapat. Dan tutup botol yang susun ini aja ternyata banyak matematika di dalamnya. Ingat, setiap belajar di rumah tuh anak harus selalu dipandiri, dirangsang supaya merasa anak untuk berpikir. Terus pakaian ternyata nyaman kok ya mama latih pakaian banyak kok di rumah disusun nyaman di pembelajaran. Ada mama tangan di rumah dimanfaatkan, jangan di lemari. Prinsip kami di dikasih ibu mainan kada duduk manis di lemari, kada dari berplastik hancur lebur karena memang beda bisa lagi bisa anak. Kami biasa membisarkan anak, memotivasi anak untuk bisa. Apa kayak kami beli khususnya di lemari di kantor kenapa ada samanya kami mainkan bisa anak-anak kami. Terus ya, pengukuran bayangan kita meteran mengambil anak angka 1, mengambil anak sentimeter. Udah mengerti tuh untuk orang dewasa. Terus sudah menjelaskan yang tadi pengukuran itu kita kasih makna panjang, kecepatan, isi, volume, waktu dan sumber. Tuh kan ada litiran, ada betis. Anak kadang senang kita lakukan betis. Coba kan ada yang di rumah lah gitu. Sama kayak ini menyusun mau kon. Coba mana kita lakukan dia panjang tilam. Ayo nama tujuh pemain di tilam siapa? Kita belajar lakukan. Bayar berapa itu berhitung 1, 2. Kan ada sama hasilnya tuh kita antara mama lawan anak. Paksain dia di rumah leh. Tapi ingat tadi selalu tanamkan aturan main. Indah bermainnya kita harus membereskan menggunakan sama-sama. Kenapa? Karena salah satu pembiasaan dirinya enak. Namun ini bisa menghambur, ada bisa menggunakan saluran sampai tuhan pegang benda mainannya. Jadi ingat harus selalu ditanamkan aturan main. Meskipun satu jam angkat sekali aja kali papa saya ada dulu. Karena dia sambil menggunakan saluran. Bagaimana lah? Karena ada pendidikan yang instan. Jadi mengukur pada mesti dengan meteran kan depa mama anak kan lain. Berhubungan dengan ayaman ini kan bukan anak orang ini. Ingat anak-anak suka bermain harus rame. Tulisnya Maya depan jangan dibeli bukan main TV ya kok bisa HP kan dan ibu kan ada mau orang ini satu anak bebek juga sih mau jadi jangan lupa itulah kami pada melihat hasil. Nah kami lihat adalah prosesnya, makanya dia belum bisa plastis bisa menambah penilaian makian saya kemana hari-hari ada ngarannya keluar-keluarnya begitu. Sehingga lagi proses yang kita lihat itu jangan hasil. Terus dengan tanaman di halaman mamanya bang abun tahu bisa
jangan terkacau dia deh. Bajunya nang mengalir, apalagi musim pandemi kayak ini, kebersihan kesehatan sangat perlu dijaga. Terus, nah itu baju-baju di sekolahan bukan lengkap. Daun pun ternyata bisa untuk alat ukur. Kan daun ada besar kecil. Di situ dapat dilihat penyusunnya, banyak sedikitnya label yang disusunnya. Jadi jangan terpaku arkitiran matematika lah. Bisa kilan, bisa debat, bisa lampat, bisa jengkar. Daun pun ternyata bisa untuk ukuran. Terus contoh kegiatan bermain matematika di rumah. Terus di halaman tadi nggak apa-apa yang bisa menanyakan ya? Di halaman Tuan, main apa di halaman nih? Bermain seraya belajar. Anak bagian tapi ada pembelajaran. Anak bisa diajak menghitung apa tuh? Menghitung pot bunga, melihat warna pot bunga. Anak bisa melihat di tinggi pagar, menghitung pagar, dan membandingkan pohon, menghitung semuanya. Ada kan di dalam bisa buat di pelataran rumah kemudian buah-buah. Kita hitung pak berapa buah ini nak? Itu kerja hari ternyata bisa untuk belajar matematika. Kita kalau misalkan nama dua misalnya nak mengatakan anak mampu menyebut angka dua sudah cukup. Lalu melihat prosesnya. Anak-anak yang menulis dong kayak ini. Anda kayak silahkan anak menulis, namun jangan dikasih. Terus bu, ini di halaman. Nah, berapa panjang dari halaman? Yuk menghitung jumlah tanaman, mengumpulkan menghitung batu-batu, mengumpulkan ketinggian tanaman dan berapakah nomor mobil. Terus bu, tuh sudah di halaman sudah. Terus, nah itu di halaman 2 kayaknya tuh ini rumahnya bergeresi, panggilnya bergeresi main. Metode. Nah, ruang tamu pun ternyata berguna untuk pembelajaran. Kita bisa menghitung kursi yang harus berapa, kursi yang ganal berapa, mejanya berapa, warnanya apa. Ternyata di ruang tamu pun bisa untuk kegiatan pembelajaran. Terus, nah, benda apa saja yang berbentuk segi empat di ruang tamu tadi menghitung jumlah meja, berapa panjang lebar mejamu, berapa tinggi berat badanmu. Yuk klasifikasi sepatu di rumahmu. Bisakah kamu membuat angka 3? Angkanya jangan terpaku di sini kan. Angka berapa kan hanya pelajaran mana 10 angka depan 11 angka depan pak. Ini belajar angka tuh jangan berurutan. Apa dia berurutan tuh anak hafalan jadinya. Angka tuh bisa bercabur-cabur. 1 misalnya 5, 7, 8. Jadi semuanya aman dulu. Tentu anak bisa hafalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke sekolah.